Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Pawon TV yang saat ini menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada. Ada program spesial dari Pengadilan Agama Wonosari yang berjudul Sharing Morning, Pagi Berbagi. Membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum sehari-hari. Izinkan pada tayangan perdana ini saya Ahsan Dawi akan memandu acara ini dengan bintang tamu yang spesial, Bapak Muhammad Fadnan SAG MAHI. Mari sama-sama kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini. Iya. Dari sini saya mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Silakan. Assalamualaikum semuanya. Pada ngumpul semuanya. Oke. Bapak Muhammad Fadnan SHI MHI ini Mempertahankan dengan mencari solusi, mencari berbagai terobosan agar tetap bertahan. Ini bukan yang ini. Kalau itu nanti cuma kan orang bilang kan, oh ini bertahan bagus, ini maju. Ternyata itu juga bukan hal yang ini, hal yang apa ya? Kalau kita itu bertahan mencari solusi yang baik, intinya orang ini akhirnya bilang maju. Padahal itu juga sama aja, kita itu bertahannya bertahan. Cuma karena kita punya pola cara mempertahankan itu yang dimodif kekinian, itu akhirnya orang bilang maju. Majunya karena memang kita ikut maju dalam hal orang berpendapat, kita ikuti yang baik, kemauan dari masyarakat seperti ini, nanti informasi seperti ini, ya itu kita mencoba mengikuti itu, dan semoga orang akhirnya kita tetap eksis dan orang bilang kita lebih maju karena kita mengikuti kemajuan zaman, kemajuan kekinian. Itu mungkin bisa dipahami seperti itu. Nah, para pemirsa, kita masih di acara Sharing Morning, Pagi Berbagi, ngobrol santai dan menginspirasi. Pak Fadnan, kalau kita searching di medsos itu, pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh netizen adalah berkaitan dengan perceraian ini. Sekaligus saya tanyakan ke Pak Fadnan bahwa kalau suami istri itu berperkara di pengadilan, sementara yang satu tidak mau bercerai, bersikeras nggak mau bercerai, apakah itu bisa putus atau bisa berakhir perkawinannya? Saya pikir itu hal yang bagus ya. Intinya memang orang itu ingin mempertahankan diri, mempertahankan rumah tangganya, bagaimana dia tidak mau dalam tanda petik hari ini dicerai. Cuma kan orang harus nyadar seperti itu ya, harus nyadar. Bener nggak kemauan saya ini? Apakah itu sekedar emosi, sekedar nafsu, atau memang betul-betul dia bisa mempertahankan dengan kondisi satunya sudah seperti itu? Jadi mohon, ini intinya hati dari orang itu sendiri. Kalau dari kita kan peradilan agama itu kan intinya kan di pembuktian. Alasannya itu apa, kita buktikan apakah betul itu beralasan untuk cerai atau enggak. Intinya kalau memang kita mediasi dalam hal ini, ada perintah begitu kan, sebelum sidang kita memerintahkan orang yang berperkara itu mediasi dahulu. Jadi mereka setelah kita mediasi oleh mediatornya itu, apakah mereka bagaimana, kesadaran mereka itu seperti apa, kita cooling down lah, cooling downnya dari salah satu itu, bagaimana biar tidak memuncak. Mana yang bernafsu itu mana, apakah yang bernafsu itu pengen cerainya, ataukah yang bernafsu itu pengen tidak bercerainya. Sesuatu hal yang dibarengi dengan nafsu, saya pikir tidak bagus. Betul enggak para penonton ini? Nah, alhamdulillah saya didukung. Kalau enggak saya kelabakan jawabnya. Intinya nafsu itu harus dihindari. Sedekah kalau pakai nafsu juga nggak bagus, ya kan? Nah, makanya itu yang bernafsu itu jangan. Kita cooling down kan, kita cari solusi yang terbaik. Bagaimana
Nah, Pak Supari ini gitu, yang hafidul Quran, ini paham seperti itu. Yang bernafsu itu jangan, ya ngalir aja. Kita dudukkan sementara, kalau sampai bernafsu ya kita, kalau nafsunya kita pas berdiri, duduk. Nah, bagaimana kita bisa berpikirnya berpikir lepas dan berpikir apa adanya. Jadi kalau dengan seperti itu, insya Allah orang bisa menilai dirinya sendiri. Yang jelas kalau dari kita sesuai prosedur lah, sesuai acaranya seperti apa, kita pembuktian pakai saksi dari keluarga, dari orang dekat seperti itu. Kalau sudah terbukti oke, memang tidak bersatu, apa boleh buat. Yang terbaik itu yang mana? Nah, itu yang membawa manfaat, yang membawa keberkahan dari keluarga itu, tidak bernafsu. Nah, seperti itu. Jadi, walaupun ada syahwat ya, dalam keluarga ada syahwat ya. Beda, kalau itu beda. Ini coba nafsu untuk bagaimana orang egonya itu kita tekankan. Lanjut lagi perkenalan. Oke, posisi kembali lagi saya sebagai host Pak Ketua ya. Karena sebagai host saya manggilnya Pak Fadnan. Oke Pak Fadnan, hal lain yang sering ditanyakan netizen di medsos itu berkaitan dengan pengajian agama adalah apakah seorang itu bisa mengajukan perkara cerai ke pengadilan agama sedangkan pihak istri atau suaminya itu pergi meninggalkan rumah, nggak pernah pulang, udah nggak tahu diketahui di mana sekarang berada itu. Malah mungkin harus kaget ya, harus mengajukan. Karena apa? Karena memang dari segi rumah tangga sudah tidak bisa dibina. Semacam kalau dilanjutin juga percuma, punya istri nggak ada istrinya. Kalau orangnya kabur ya, dan yang saudara bilang tadi kan orangnya pergi entah ke mana. Jadi memang kalau memang sudah kebelet dalam hal ini dari segi apa namanya nggak jelas, status saya nggak jelas, sudah kita tunggu lama, kita upayakan, kita cari orangnya itu, cari ke keluarganya sudah nggak ada. Apa yang dibutuhkan apa? Karena untuk menekan kemudorotan, menghilangkan kemudorotan, kebahayaan atau kadang-kadang kan kalau sudah begitu kan nanti bisa jadi orang itu akan salah jalan kalau tidak bisa membendung diri. Jadi kalau karena cerai itu juga ada wajibnya, wajib juga kan kalau memang sudah nggak bisa mempengaruhi hubungannya untuk kepada kebahagiaan rumah tangga, dalam hal ini nanti kepada ibadah terganggu. Apa yang mau dipertahankan kalau sudah seperti itu? Bukan mendorong, enggak, tapi kalau mohon dipikir bersama karena memang sudah tidak bisa bersatu. Apa? Karena ini contohnya juga bukan dari kita atau dari orang-orang, enggak, dari Nabi kita sendiri pun juga ada yang dicerai seperti itu. Intinya mohon dipikirkan kemanfaatannya itu loh, gitu Pak Ahsan dari Blitar. Berkaitan dengan menyambung pertanyaan sebelumnya, berkaitan dengan pihak suami atau istri yang pergi tidak diketahui tempat tinggalnya, apakah ada prosedur atau syarat khusus kalau masyarakat mau mengajukan itu? Ya, secara prosedur itu ada semacam nanti ditunggu 4 bulan. Intinya orang setelah daftar, sidang pertamanya atau perdananya itu 4 bulan kemudian. Kenapa 4 bulan kemudian? Ini nggak tahu, mungkin dari segi apa namanya, kalau saya boleh ngomong dengan hikmahnya apa, karena kan sudah mentok. Kalau 4 bulan mereka itu sidang pertamanya nggak datang lagi, nggak jelas sudah 4 bulan itu dia kan sudah bisa punya dugaan awal. Lalu 4 bulan dari ini aja nggak nongol, mau apa lagi? Karena sudah betul-betul meninggalkan. Apalagi kalau kita baca di buku nikah itu kan ya, itu meninggalkan berapa? 3 bulan, nanti 6 bulan membiarkan atau nanti menyakiti, itu kan sudah bisa mengajukan diri. Karena 4 bulan sudah nggak nongol itu kan sudah luar biasa. Padahal sebelumnya panjang. Kok suwimen Pak? Ya memang begitu, karena memang untuk mengantisipasi yang 4 bulan ini bagaimana. Kalau memang sudah lepas sama sekali, hakim tinggal ketok palu, barangkali seperti itu. Oke para pemirsa, kita masih di acara Sharing Morning, pagi berbagi, obrolan santai dan menginspirasi. Kita akan lanjutkan obrolan kita dengan narasumber kita Bapak Muhammad Fadnan. Ada adagium, ada biaya, ada perkara Pak Fadnan ya.
artinya untuk berperkara itu dikenakan biaya. Bagaimana dengan masyarakat yang nggak mampu, Pak Fatnan ya? Apakah ada solusinya untuk itu? Sebelum jawab itu, saya Iya. pikir tadi mengenalkan sharing morning. Saya pikir karena kita break sebentar ada yang nyanyi. Saya pikir seperti itu. Ternyata sambung pertanyaan. Nanti kalau di bisa di tim kreatifnya Pak Iya. Hasan ya, bisa dibuat seperti itu. Kalau ada breaknya kah atau Iya. di awal atau di akhir nanti ada yang Ya. Ya. ada yang menghibur kita lah. Teman-teman enggak, semua yang ngumpul di sini nanti juga bisa Iya. terhibur untuk menyemangati pagi Iya. kita. Paling enggak, iya. Enggak melulu yang seperti Iya. ini. Jadi saya kira seperti tadi itu. Ya, karena nampaknya penyanyinya belum siap. Ada breaknya. Menyambung Iya. atau menjawab pertanyaan kondisi yang orang Iya. tidak mampu nggih, yang Iya. tidak mampu. Negara memfasilitasi seperti itu. Kalau ada anggaran dari dari negara untuk orang-orang yang tidak mampu itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak mampu berperkara secara bayarnya itu kurang ini, bisa mengajukan diri semacam perkara prodeo. Nanti akan diterima, nanti akan bagian pemegang kekuasaan keuangannya, dalam hal ini Pak Sekretaris bisa mengeluarkan SK itu, apakah dananya ada. Kalau dananya ada, dipanya ada, dari negara itu ada, bisa dihandle oleh biaya ditanggung oleh negara. Dan nanti setelah itu ya free, intinya free, ada nominalnya itu free, nggak ada biaya untuk orang itu. Itu kalau yang DIPA. Mungkin kalau yang terpaksa betul, yang mungkin perkara yang prodeo murni, ya monggo aja, yang penting diajukan dulu. Bagaimana orang itu mengajukan, kalau memang terpaksa betul, ada dasarnya bahwa mereka benar-benar tidak punya, bisa itu ada pola. Kalau ada anggaran, kita pakai anggaran. Kalau tidak ada betul, kita juga akan pola aturannya seperti apa, seperti itu. Oke. Jadi sebentar nanti ya. Artinya kita nanti akan semua akan jadi konten kreator Pak Ketua. Ya. Jadi di bawah bimbingan Pak Ketua nanti kita akan jadi YouTuber semua. Nanti YouTuber dalam arti memang itu bermanfaat untuk satker kita, untuk lembaga kita, dalam rangka untuk lebih memasyarakatkan pengadilan agama lah. Gitu. Kalau boleh nyambung Pak Hasan ya, memang tim kreatif atau konten kreator, atau kalau di Z itu ada agent of change, saya pikir itu sama aja lah, beda-beda istilah. Kalau lebih kerennya memang kita pakai aja tim kreatif itu, karena kreatif menciptakan sesuatu, bagaimana merubah wajah kantor tapi tidak merubah hal-hal yang harus ditupoksinya itu, merubah tampilannya biar lebih menarik. Itu kan tim kreatif. Nanti ada yang nyanyi, tim kreatif atau konten kreator nanti untuk masuk ke YouTube-nya itu, seperti itu.